Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat selalu bersama keluarga di rumah. Selamat bertemu kembali pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang dinasti Safawiyah, yang mana dinasti ini berada di daerah Persia yang sekarang bernama negara Iran. Dinasti ini berlangsung pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Di kerajaan Safawi yang berada di Iran atau Persia ini berkuasa selama kurang lebih 2 abad. Adapun pendirinya adalah Ismail, dan nama dinasti dinisbatkan kepada Tarekat Safawiyah yang mana didirikan oleh Safiuddin Ishaq yang beraliran Syiah. Jadi Daulah Safawi ini adalah merupakan peletak dasar terbentuknya negara Iran. Adapun latar belakang berdirinya negara atau berdirinya dinasti Safawiyah yang yaitu antara lain, jadi dinasti ini berasal dari Tarekat Safawiyah yang mana tarekat ini berada di daerah Ardabil, Azerbaijan. Adapun tarekat Safawiyah ini pendirinya adalah Safi ad-Din yang merupakan keturunan Musa al-Kazim, salah satu imam Syiah. Pada awalnya terbentuknya tarekat Safawiyah ini adalah bertujuan untuk memerangi orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang ahli bid'ah. Namun lambat laun tarekat ini akhirnya masuk ke dalam dunia politik, membentuk prajurit, dan mulai bergelut dalam dunia politik yang mana pada saat itu dipimpin oleh Junaid. Nah, Junaid itu sendiri terlibat konflik dengan Karakoyunlu yang merupakan salah satu suku yang ada di Turki. Konflik antara Junaid dan Karakoyunlu inilah yang menjadikan Junaid akhirnya diasingkan. Namun ketika dia diasingkan, dia tetap mendapatkan bantuan dari Diyarbakir yang berada di istana Uzun Hasan. Dari bantuan Diyarbakir inilah akhirnya Junaid ingin merebut kembali Ardabil pada tahun 1459 dan Sirkasya pada tahun 1460. Namun usahanya gagal dan beliau terbunuh. Dengan terbunuhnya Junaid inilah kemudian diteruskan oleh anaknya yang bernama Haidar. Namun sayangnya Haidar meninggal pada saat menyerang Sirkasya dan pasukan Sirwan yang meneruskan perjuangan dari sang ayah. Ketika Haidar meninggal, kemudian penggantinya adalah Ali. Ali ingin menuntut balas terhadap kekalahan yang dialami oleh Haidar serta terbunuhnya Haidar. Akan tetapi Yakub, pemimpin Koyunlu, itu berhasil menangkapnya serta para saudara-saudaranya Ali. Dengan tertangkapnya Ali dan kemudian ada beberapa saudara yang dibebaskan, salah satunya Ismail. Kemudian Ismail inilah yang kemudian melanjutkan perjuangan dari ayah dan saudara-saudaranya. Ismail akhirnya membentuk pasukan Gizilbas, yang dengan pasukan inilah beliau akhirnya berhasil mengalahkan Koyunlu dan berhasil menguasai Tabriz. Kemudian dengan keberhasilan Ismail itulah akhirnya beliau kemudian memproklamirkan atau mengumumkan bahwasanya dia adalah sebagai khalifah dari dinasti Safawiyah sekaligus khalifah pertama dari dinasti Safawi. Adapun nama-nama khalifah dari dinasti Safawi antara lain ada 11 orang. Yang pertama Ismail I sekaligus sebagai pendiri dari dinasti Safawi, menjabat pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Kemudian yang kedua Tahmas I pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Yang ketiga Ismail II pada tahun 1576 sampai 1577 Masehi. Yang keempat Muhammad Khudabanda pada tahun 1577 sampai 1587 Masehi. Yang kelima Abbas I pada tahun 1587 sampai 1628 Masehi. Pada khalifah kelima inilah dinasti Safawiyah mengalami kemajuan dan puncak kejayaannya. Kemudian pada
Khalifah Safi Mirza yang mulai mengalami kemunduran. Beliau menjabat pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi. Yang ketujuh Abbas II pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi. Yang kedelapan Khalifah Sulaiman pada tahun 1667 sampai 1694 Masehi. Yang kesembilan Husain I pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi. Yang ke-10 Tahmas II pada tahun 1722 sampai 1732 Masehi. Yang kedua Abbas III, yang ke-11 Abbas III sekaligus khalifah terakhir dari dinasti Syafi'i, itu memerintah pada tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Adapun strategi dan kebijakan pemerintah dinasti Syafi'i antara lain yaitu untuk memulihkan kerajaan Syafi'i dari kondisi memprihatinkan yang terjadi pada masa sebelum Sultan Abbas. Akhirnya pada masa Sultan Abbas I inilah beliau menempuh beberapa langkah agar dinastinya mengalami kemajuan, yaitu yang pertama menghilangkan dominasi pasukan Gizilbas dengan membentuk pasukan baru yang berasal dari budak dan tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan kerajaan Turki Utsmani dengan menyerahkan wilayah Azerbaijan dan Georgia. Jadi konflik terus terjadi antara dinasti Utsmani dan Syafi'iyah karena berbeda keyakinan atau berbeda tarikat, di mana Syafi'i itu merupakan Islam tetapi menggunakan tarikat atau ajaran Syiah, sedangkan Utsmani dan Mughal itu menggunakan Islam Sunni. Kemudian yang ketiga, Abbas I berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama Islam dalam khutbah Jumatnya. 3 khalifah tersebut yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Karena apa? Karena dinasti Syafi'i itu menjunjung tinggi khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan Abbas I itu juga menjadikan sepupunya Haidar Mirza sebagai sandra di Istanbul, Turki. Kemajuan peradaban Syafi'i. Jadi kerajaan Syafi'i itu mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Abbas I, khalifah kelima. Di antara jasanya yang besar adalah mempersatukan seluruh wilayah Persia, mengusir Portugis dari Selat Hormuz, dan memindahkan ibu kota dari Gizan ke Isfahan. Kemajuan dinasti Syafi'i di antaranya yang lain, yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi, yaitu pada bidang perdagangan. Berhasil menguasai jalur perdagangan barat dan perdagangan timur, yaitu tepatnya di Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang dinamakan Bandar Abbas. Kemudian dalam bidang pertanian, adanya fertile crescent atau daerah bulan sabit yang menjadikan hasil pertanian itu subur dan memiliki panen yang melimpah. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, hadirnya para ilmuwan yang berada di istana, salah satunya yaitu yang pertama Baha al-Din al-Shirazi yang merupakan generalis ilmu pengetahuan, jadi menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua Sadr al-Din al-Shirazi, ahli filosof atau filsafat. Yang ketiga Muhammad al-Bakir bin Muhammad Damat, ahli filosof, ahli sejarah dan teologi. Kemudian dalam bidang pembangunan fisik dan seni, ada beberapa peninggalan bangunan dari dinasti Syafi'i. Yang pertama itu Istana Sili Sutun, kota Isfahan yang dijadikan sebagai ibu kota. Kemudian Masjid Syekh Lutfala, Istana Ali Kofu, Jembatan Khozu di atas Jet Road. Kemunduran dinasti Syafi'i. Jadi pada paruh terakhir setelah Khalifah Abbas I, dinasti Syafi'i dipimpin oleh 6 khalifah, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Tahsab II, dan Abbas III. Ini merupakan khalifah yang lemah dan mengantarkan dinasti Syafi'i mengalami kemunduran. Raja-raja yang tidak mengantarkan perkembangan dan kemajuan, tetapi justru mengantarkan kemunduran sehingga mengakibatkan dinasti Syafi'i mengalami kehancuran. Kemudian kota Kandahar terpisah kemudian diduduki oleh kerajaan Mughal. Khalifah Safi Mirza yang merupakan khalifah ke-6 dari dinasti Syafi'i itu merupakan raja lemah, kejam, dan pencemburu. Kemudian Khalifah Abbas II
itu suka minum minuman keras selalu menjadikan beliau meninggal dengan kebiasaannya tersebut. Kemudian dari khalifah-khalifah tadi juga ada faktor di mana dinasti Syafi'i itu mendapat serangan dari Nadir Khan. Tamsab diberhentikan oleh Nadir Khan, dilanjut Abbas II. Kemudian Nadir Khan mengangkat dirinya sebagai raja pengganti Abbas III, sehingga dengan adanya Nadir Khan menjadi raja, maka berakhir pula dinasti Syafawiyah. Adapun faktor kemunduran yang menjadikan dinasti Syafi'i mengalami kehancuran, yang pertama yaitu konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Yang kedua, kemerosotan moral sebagai pemimpin kerajaan Syafi'i. Jadi ada beberapa raja dinasti Syafi'i yang menghantarkan kemajuan dan juga menghantarkan kelemahan. Sehingga ketidakcakapan para pemimpin, dekadensi yang melanda pemimpin, itulah yang menjadikan faktor kemunduran dinasti Syafawiyah. Yang ketiga, pasukan gulam, budak yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi sebagai mana pasukan Gizilbas. Kemudian yang keempat, persaingan dan seringnya terjadi konflik intern, yaitu perbuatan kekuasa di kalangan keluarga istana itu sendiri. Yang kelima, lemahnya sistem pemerintahan dan pertahanan serta keamanan. Yang terakhir, gagalnya kebijakan pemusatan pemerintahan dan ekonomi yang melanda dinasti Syafawiyah beserta rakyatnya. Ini ada beberapa contoh bangunan peninggalan dari dinasti Syafawiyah. Yang pertama ada Istana Sili Sutun, kota Isfahan yang merupakan kota yang terkenal dengan keindahannya, Jembatan Khazu, Masjid Shah. Ini beberapa bangunan yang merupakan hasil peninggalan dari dinasti Syafawiyah. Demikian penjelasan sedikit tentang dinasti Syafawiyah. Bisa kalian baca dari literatur yang lainnya, buku ataupun internet. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.